wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pendidikan Biologi kelas Palembang angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Hizkia Romoli Situmorang. Perkenalkan, nama saya Winda. Perkenalkan, nama saya Mita Mandela. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sel. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menerapkan pemikiran-pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan sel dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai dasar teori, sel adalah organisme mikroskopis, unit struktural dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Di dalam setiap sel terdapat bagian-bagian yang terstruktur dengan baik yang dikenal dengan organel. Setiap organel dalam sel memiliki fungsi masing-masing. Sel merupakan tempat terselenggarakannya fungsi kehidupan. Segala reaksi-reaksi kimia terjadi di sel. Sel dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Perbedaan antara kedua sel ini terlihat jelas dengan ada tidak adanya membran inti dan dari ukurannya. Prosedur proyek 1. Pelajari dan pahami materi tentang sel. 2. Gambarlah sel prokariot dan sel eukariot. 3. Edit video mengenai sel dengan kreatif. Sel prokariot adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Prokariotik memiliki ukuran mikroskopis yang lebih kecil dari eukariotik dan memiliki materi genetik yang lebih sederhana. Berikut adalah organel penyusun sel prokariotik. 1. Dinding sel. Dinding sel adalah lapisan luar yang melindungi seluruh sel. Dinding sel bersifat kuat dan kaku, sehingga dapat memberikan bentuk tubuh pada bakteri. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah salah satu tempat berlangsungnya aktivitas sel prokariotik selain membran sel. Sitoplasma berbentuk cair dan tersusun dari air, lemak, protein, serta mineral. 3. Yaitu membran sel. Membran sel pada sel prokariotik mengalami pelekukan ke arah dalam dan membentuk struktur bernama mesosom. Struktur ini berfungsi sebagai sel terjadinya respirasi. Yang keempat yaitu ada nukleoid. Fungsi nukleoid pada bakteri yaitu mengendali seluruh kegiatan sel dan membawa informasi genetik. Yang kelima yaitu ribosom. Ribosom merupakan struktur sel yang berfungsi untuk memperbaiki protein. Yang keenam yaitu kapsul, merupakan struktur pelindung sel ketiga setelah membran, plasma, dan dinding sel. Yang ketujuh yaitu pili. Pili berfungsi sebagai membantu pelekat pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Yang kedelapan yaitu flagel. Flagel disusun oleh mikrotubulus yang memiliki fungsi dalam pergerakan sel. Yang terakhir yaitu plasmid. Plasmid berfungsi sebagai pertahanan dari kondisi tidak kemungkinan berperan dalam proses konjugasi dalam rangka transfer DNA antar sel dan memberikan ketahanan terhadap antibiotik tertentu. Struktur sel eukariotik pada tumbuhan. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel tersusun oleh selulosa saat sel masih muda. Sejalan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan, dinding sel akan menjadi kuat dan ligat karena sel mengalami penambahan zat lignin. Selanjutnya, sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian sel yang terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Fungsi sitoplasma sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel. Selanjutnya, kloropas. Kloropas mengandung pigmen hijau sebagai bahan produksi makanan atau proses fotosintesis.
Selanjutnya, vakuola. Vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan air, makanan, enzim maupun pigmen di dalam sel. Yang kelima, nukleus. Nukleus merupakan organel sel paling vital di kehidupan sel yang berfungsi mengendalikan seluruh kegiatan sel. Dan nukleus juga mengandung informasi genetik berupa DNA. Selanjutnya, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Fungsi retikulum endoplasma kasar memodifikasi protein, dan fungsi retikulum endoplasma halus sebagai mensintesis lipid. Selanjutnya, membran sel. Membran sel merupakan lapisan terluar nukleus dan pelindung inti sel. Selanjutnya, mitokondria. Mitokondria merupakan organel ganda pada sel eukariotik yang membentuk oval dan berfungsi membawa energi utama sel dengan melakukan respirasi seluler. Yang terakhir, badan Golgi. Badan Golgi merupakan tempat terjadinya pemisahan, penandaan, maupun pengemasan serta distribusi lipid dan protein di dalam sel. Kesimpulan, sel adalah unit struktural dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Di dalam setiap sel terdapat organel-organel yang memiliki fungsi masing-masing. Segala reaksi-reaksi kimia terjadi di sel. Sel dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.